Oke, kompresor yang bagus itu adalah kompresor yang bisa menghasilkan udara yang kuat dan tentunya tekanannya juga tinggi ya. Makanya kita perlu untuk melakukan perawatan berkala buat kompresor yang kita miliki supaya tetap awet dan bagus ya tentunya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya bakalan share tentang perawatan kompresor Puma 1HP. Oke, untuk yang pertama di sini ada kompresor Puma 1HP, dipakai buat mobilitas atau pemakaian bengkel ya. Biasanya di bengkel tuh buat semprot-semprot filter udara, filter AC. Di sini adalah tipe kompresor yang otomatis. Dia memakai motor starter dari listrik ya. Jadi misalnya untuk kompresornya udah penuh, dia bakalan mati sendiri, otomatis nyala sendiri kalau misalnya dia kekurangan angin. Di sini adalah indikator buat pengisian anginnya, ada juga tombol switch on dan off. Tujuannya untuk mematikan secara manual dan menghidupkan secara manual. Cuman di sini untuk kompresor tipe ini dia udah otomatis, jadi bisa mati dan nyala sendiri seperti itu. Ini adalah switchnya, switch on dan switch off. Oke, sebelum membahas ke perawatan dari kompresor, ada apa aja sih perawatan yang perlu kita lakukan buat kompresor ini? Salah satunya adalah pembuangan air yang ada di dalam tabung kompresor. Tujuannya biar tidak terjadinya karat, karena biasanya kalau misalnya kita pemakaian kompresor tuh yang benar harusnya pada saat sore hari kita harus membuang semua angin yang ada di dalam tabung kompresor. Tujuannya biar udara yang di dalam tabung kompresor itu habis ya. Kenapa dibuang? Karena udara yang di dalam tabung itu masih penuh, terus kena udara malam hari yang dingin biasanya berembun, jadi ngumpul di dalam tabung seperti itu. Tujuannya dibuang biar nggak terjadinya embun dan menjadikannya tumpukan air seperti ini. Ini adalah contoh air yang ada di dalam tabung kompresor itu sendiri. Selain membuang air, apa yang perlu kita lakukan yaitu adalah penggantian oli secara berkala. Ya, disarankan minimal per 1 atau 2 bulan sekali untuk penggantian oli kompresor. Kalau nggak, dilihat aja di indikator untuk penggantian oli, di situ juga ada. Oke. Berikutnya adalah tekanan udara dalam tabung. Jadi penting juga untuk memeriksa tekanan udara atau ambang batas udara yang ada di dalam tabung. Jadi agar tidak terjadinya kelebihan muatan. Jadi misalnya muatan udara yang berlebih itu mengakibatkan bisa terjadi meledak lah untuk tabungnya karena dia terlalu berlebih untuk muatannya. Jadi perlu juga kita mengontrol untuk tekanan udara dengan indikator yang ada di kompresor itu sendiri. Selain itu, perawatan yang lain yaitu adalah inspeksi kecil. Misalnya kita memeriksa fan bel pada saat pagi hari, pemeriksaan mur atau baut, biasanya ada yang kendor atau enggak. Terus benda-benda asing yang di sekitar kompresor, misalnya sampah atau kunci-kunci yang berserakan, kita harus mengecek juga seperti itu. Selain itu, kita juga harus memeriksa kondisi dari kompresor itu sendiri, penempatannya udah benar apa belum. Biasanya penempatannya dia di tempat umum nih, otomatis kan secara nggak langsung mengganggu ya. Selain mengganggu juga harusnya sih kompresor ini penempatannya di tempat yang khusus, jadi hanya pihak yang maintenance aja yang bisa masuk, misalnya kayak gitu ya. Tujuannya biar apa? Jadi kalau misalnya ada kelebihan muatan, kompresor meledak, jadi nggak ada korban atau nggak ada yang namanya kecelakaan seperti itu ya. Untuk olinya sendiri jangan lupa dicek juga per minimal 1-2 bulan untuk menjaga dari kompresor biar tetap berjalan ya, karena dalam kompresor itu ada juga part-part yang harus tetap kena oli. Tujuannya biar memasukkan angin ke dalam kompresor itu sendiri ya. Begitulah untuk caranya ya, kurang lebih buat teman-teman yang sekarang punya kompresor. Jangan lupa untuk dikuras airnya, terus ganti oli secara berkala, terus cek tekanan udara, fan bel terutama ya kan. Biasanya lupa untuk fan belnya itu nggak pernah dicek lama-lama, jadi tahu-tahu langsung putus kayak gitu ya. Ini adalah sisa air yang ada di dalam tabung ya, ada setengah literan.
airnya. Setelah kita buang airnya harus kita tutup lagi, baru kita nyalakan untuk kompresornya. Jadi untuk mencegah terjadinya tumpukan air di dalam tabung, harusnya tiap sore hari kita buang untuk airnya, untuk udaranya, biar tidak terjadi tumpukan udara di dalam tabung. Tapi kan rata-rata kalau untuk teman-teman semua biasanya kalau punya kompresor ya udahlah, anginnya ada, nanti bisa buat besoknya, seperti itu ya. Padahal itu bahaya banget. Karena apa? Karena pada saat udara yang dalam tabung itu ngumpul terus kena udara malam, itu bakal menjadi embun. Nah, embun itu bakal mengakibatkan air berkumpul di dalam tabung kompresor dan mengakibatkan karat, seperti itu ya. Ya, untuk perawatan kompresor sendiri kurang lebihnya seperti itu buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.